Oke Sobat Investor, kali ini kembali akan update ya untuk perkembangan IPO AADI. Ya tentu untuk IPO ini memang suatu IPO yang cukup menarik. Kenapa ya? Karena dari segi perusahaannya tentu sudah sangat dikenal. Artinya tidak lagi sulit untuk mencari data-datanya. Begitu juga dari segi pendapatan, laba bersihnya, tentu apalagi mereka yang sudah lama ya jadi holder Adro, tentu sudah tahulah AADI ini seperti apa. Lebih lagi untuk mereka yang memburu saham-saham yang rutin bagi dividen, tentu AADI ini menjadi suatu kesempatan lah untuk masuk, karena ya kemungkinan besar AADI ini akan tetap menjadi salah satu emiten yang rutin membagikan dividen sebagaimana track recordnya di Adro ya. Adro banyak membagikan dividen juga karena ada AADI yang penyumbang laba bersih terbesarnya di Adro, dan itu besar kemungkinan akan terus berlanjut setelah AADI ini IPO. Belum lagi secara valuasi ya, sudah dihitung-hitung valuasi dari AADI ini tergolong cukup murah ya, karena kalau kita lihat di sini untuk valuasinya, kita lihat untuk valuasi berpotensi untuk market cap-nya di 35,7 triliun sampai 45,9 triliun. Sedangkan untuk price to sales-nya di 0,43 sampai 0,53. PI-nya hanya di 1,8 sampai ke 2,3. Dan untuk PBV-nya 0,77 sampai 0,97. Bahkan kalaupun seandainya AADI ini ARA dengan hitungan-hitungan seperti ini, secara PI dan PBV-nya juga masih cukup murah untuk AADI ini. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk data yang ada kan, IPO AADI ini sudah melewati di penawaran awalnya, sempat menawarkan di harga 4.590 sampai 5.900. Itu dari tanggal 12 November sampai tanggal 18 November. Nah, sudah juga melewati penawaran umum di mana sudah ditetapkan harga IPO AADI ada di 5.550. Nah, ini penawaran umum dari tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember hari ini ya. Batas jam 10 hari ini tanggal 3 Desember untuk Anda yang sudah memesan, melakukan konfirmasi dan pastikan dana di RDN Anda itu dana cash ya, bukan dana hasil jual saham kemarin yang belum bisa di withdraw. Nggak boleh seperti itu ya, harus dana cash Anda sudah siapkan dan masih sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan ya, jangan sampai jam 10 buka jam 10 Anda belum tebus, itu tidak berlaku lagi. Pastikan 9:50 lah Anda melakukan konfirmasi. Nah, kita ini sudah masuk di batasan untuk penawaran umum, sekaligus juga hari ini langsung ada penjatahan ya. Dan penjatahan efek di sini dari data yang ada ini sedang berlangsung ya di tanggal 3 ini, dan kemudian nanti selesai masuk tanggal 4 besok itu sudah distribusi saham, dan kemudian tanggal 5 akan listing untuk AADI ini. Nah, tentu ini akan terus coba dipantau ya, akan coba terus diupdate perkembangan seperti apa. Dari info-info yang ada Sobat Investor untuk IPO AADI ini ya, banyak masih memperkirakan bahwa kemungkinan besar IPO AADI ini ya boleh dibilang akan oversubscribe, artinya banyak pemesannya ya. Kalau itu terjadi maka kemungkinan untuk AADI ini bisa ARA ya, itu jadi lebih besar lagi ya Sobat Investor. Dan memang ada juga yang mengamati bahwa ya kemungkinan kalau di ARA ya palingan satu kali, karena kan listing di tanggal 5, kemudian tanggal 6 kan sudah penebusan PUPS. Nah, jadi perkiraan hanya terjadi ARA di hari pertama, di hari kedua dikatakan sudah tidak ARA lagi karena nanti tebus ini sudah langsung bisa jualan. Padahal tidak seperti itu ya Sobat Investor. Kalau Anda mengikuti perkembangan berita-beritanya, untuk skenario PUPS kan memang penebusannya bisa dilakukan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Tetapi distribusi sahamnya nanti di tanggal 9 sampai tanggal 11. Jadi kalaupun sampai di hari pertama distribusi Anda langsung dapat, ya Anda baru bisa menjualnya di tanggal
9. Jadi kalau hitung-hitungan arahnya ya kan 5 hari Jumat, 5 hari Kamis, tanggal 6 hari Jumat, 7 Sabtu, 8 Minggu, 9 ya, hari Senin baru ada pendistribusian. Jadi kalaupun bisa jualan itu pun di hari Senin, hari ketiga setelah AADI IPO. Jadi kalaupun kemungkinan arahnya itu sudah 2 kali, bahkan mungkin di hari Senin itu masih ada kemungkinan untuk dia bisa arah lagi. Kenapa? Karena hitung-hitungan sederhananya begini kan sobat investor, pendistribusian itu kan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Jadi dari hari Senin sampai hari Rabu. Kemungkinan ya untuk yang retail itu kalau versi saya sih kemungkinan bisa jadi dapat pendistribusiannya yang paling terakhir ya. Jadi coba kita hitung yang paling jauh lah kalau seandainya kita dapat distribusinya nanti di hari Rabu. Para retail yang memang kemungkinan besar itu sebagian besar ya akan memilih untuk menjual, apalagi kalau sudah lihat AADI arah 2-3 hari. Nah, tapi kalau dia nanti dapatnya di hari Rabu, itu pun kalau hari Rabu sudah pas penutupan bursa baru dapat, kan nanti bisa jualan di mana? Di hari Kamis. Tapi oke lah, ambillah di hari Rabu. Berarti kalau ambil di hari Rabu, dapatnya di hari Rabu. Jadi berpotensi untuk ADI ini, jika dia memang oversubscribe, artinya banyak pemesannya, kemungkinan dia bisa arah itu minimal 2 kali, 2-4 kali. Nah, yang kelima juga kita tidak tahu. Ini pun kan kalau semua yang membeli ya memang langsung pengen jual. Tapi kalau memang ternyata sebagian besarnya ya, sebagian besar yang menebus ini kan adalah holder ADRO. Nah, kita tahu holder ADRO itu dikenal dengan holder-holder juga yang memang minta akan dividen. Nah, ADI ini kan berpotensi membagikan dividen yield yang cukup besar ke depan. Jadi kalau mereka juga justru malah memilih, nggak jual, mereka tetap tahan, maka kemungkinan besar ADI ini ya setelah pun dia arah ya masih akan tetap harganya tertahan ya. Karena diisi oleh mereka yang sebenarnya punya time frame investasinya jangka panjang ya. Tentu yang mungkin sudah jualan ya sebagian besar adalah mereka yang masuk di IPO karena merasa sudah arah. Tapi jangan dulu seperti itu, karena bisa jadi juga yang masuk di IPO ini kan juga para mereka yang holder-holder dari ADRO ini yang memang masih merasa pengen berburu AAD lebih besar lagi dari sekedar apa yang mereka dapat di penjatahan PUPS, ya tentu juga sama ceritanya, mereka akan tetap lebih memilih untuk tahan. Jadi tapi intinya memang untuk hal itu kan sulit ya ditebak seperti apa. Namun intinya untuk IPO AAD ini yang sudah memasuki di penjatahan efek tentu masih cukup menarik untuk kita pantau di 1-2 hari ke depan ya, terutama ketika dia listing ya, dan kita lihat juga beberapa hari apakah memang dia bisa arah ataupun memang ya mungkin kemungkinan terburuknya misalnya dia malah turun ya tinggal kita pantau lagi seperti apa. Intinya untuk Anda yang sudah memesan hari ini batas terakhir untuk Anda konfirmasi, dengan catatan Anda harus punya dana di RDN yang dana cash ya, bukan dana hasil jualan saham 1-2 hari kemarin yang mungkin belum. Kalau 2 hari kemarin ya syukur kalau sudah bisa di withdraw ya itu sudah terhitung. Tapi kalau dana yang baru Anda jual kemudian belum masuk di dana yang bisa di withdraw ya tentu dalam hal ini ya Anda tidak bisa melakukan konfirmasi. Jadi seperti itu ya sobat investor. Mungkin ini dulu untuk update dari IPO AADI ini, dan semoga Anda bisa konfirmasi di hari terakhir ini dan bisa mendapat kesempatan untuk ikut IPO dari AADI. Oke, tetap semangat investasi dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.